Ada ndak dalilnya itu? Setiap berdoa diakhiri dengan Al-Fatihah atau disampaikan, ya, khusus untuk si A, si B, si Fulan, Al-Fatihah. Itu coba tunjukkan ada ndak dalilnya gitu. Ada ndak ulama yang membolehkan perkara itu? Biar kita ini beramal tuh tidak sembarangan tuh tanpa dalil seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ini ya. Ini pertanyaan luar biasa, bagus untuk membangkitkan ilmu ya. Untuk membangkitkan ilmu, untuk menghidupkan ilmu itu bagus ya, pertanyaan seperti itu. Jadi ini memang jawabannya cukup panjang ya, tapi tidak apa-apa, nanti saya press ya, biar bagaimana, maksudnya biar tidak kita setengah-setengah begitu, biar kita betul-betul memahami ya tentang apa perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW dalam perkara agama ini, dan juga ucapan-ucapan, pendapat-pendapat para ulama kita. Baik. Jadi di sini Tiang akan sampaikan hadis-hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khidaj salasan ghairu tamam." Nah, jadi Abu Hurairah mengatakan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa melaksanakan sholat dan di dalam sholat itu ia tidak membaca surat Al-Fatihah, Ummul Quran, maka sholatnya tidak sah. Nah, tidak sah, tidak sempurna. Nah, kemudian ada juga riwayat dari Imam Muslim ya, perkataan daripada Abi Hurairah, faqila li Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi dikatakan ya, dikatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. Jadi faqila li Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna nakunu wara'al imam wa qala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala fa idza qala al abd ya, fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah taala hamidani abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah taala ya asna alayya abdi, dan sampai selesai ya. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dikatakan kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kami berada di belakang imam. Maka Abu Hurairah, beliau berkata, bacalah Fatihah sendiri. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah membagi solat antara aku dengan hambaku dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia berkata alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, Allah berfirman, telah memujiku hambaku. Dan ketika hamba membaca ar-rahmanir rahim, Allah menjawab, telah memujiku hambaku. Nah, jika hamba mengatakan malik yaumiddin, membaca malik yaumiddin, maka Allah berfirman, telah mengagungkanku hambaku. Nah, lalu Allah berfirman ya, telah menyerahkan kepadaku hambaku. Dan jika ia berkata atau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta, dan seterusnya. Nah, kemudian ya, di dalam kitab Al-Isti'anah bil Fatihah 'alan Najah al-Umur ya, jadi itu halaman, kalau tidak salah halaman 372 ya, itu Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, beliau mengomentari daripada hadis ini. Beliau mengatakan ya,
sebagian dari mereka, yaitu para ulama, berdalil, berhujjah dengan hadis ini, bahwa tidak seorang pun membaca surat Al-Fatihah dengan diniatkan, ya, dia niatkan untuk tertunainya hajatnya, dikabulkan hajatnya, lalu ia memohon hajatnya, apa hajatnya dia tunaikan, ya, maka hajatnya itu pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Hanbali. Nah ini yang pertama, ya, bahwa keutamaan surat Al-Fatihah itu luar biasa, dan ulama menjadikan hadis yang sampaikan tadi sebagai dalil tentang bolehnya orang itu, ya, ketika berdoa diakhiri dengan surah Al-Fatihah, atau dia baca surah Al-Fatihah, dia niatkan kepada hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya, maka keinginan itu akan tercapai atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan sebab daripada keberkahan daripada surat Al-Fatihah itu, ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, ya. Kemudian kita perhatikan hadis Nabi SAW masih di dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih, ya, riwayat Imam Muslim. Itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, qala, Ibnu Abbas mengatakan, bainama Jibril qa'idan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama' futihal yawm lam yuftah qattu illa al-yawm fanazala minhum malak faqala hadza malakun nazala ila al-ard lam yanzil qattu illa al-yawm fasallama wa qala abshir binurain autitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatiyamu suratil baqarah lan taqra biharfin minhuma illa a'titahu. Nah, itu hadisnya, ya, riwayat Imam Muslim. Jadi Ibnu Abbas mengatakan sewaktu Jibril, ya, duduk bersama Rasulullah SAW, ya, jadi waktu hadir Jibril, ya, ketika duduk dengan Rasulullah SAW, maka Jibril mendengar suara seperti terbukanya pintu. Maka ia pun mengadahkan kepalanya, lantas berkata, ini adalah pintu langit yang dibuka hari ini. Ia tidak pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini. Lantas turunlah dari pintu itu malaikat. Lalu Jibril berkata, malaikat ini tidak pernah turun kecuali hari ini, ya. Lalu malaikat pun berkata, aku memberi kabar gembira dengan dua cahaya. Masya Allah. Abshir binurain. Aku memberikan kabar gembira dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Masya Allah. Itu kata Jibril. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Tidak pernah diberikan kepada nabi sebelummu, yaitu sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suratul Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Maka engkau tidak akan membaca satu huruf pun dari keduanya kecuali engkau diberinya, yaitu akan diberikan apapun keinginan siapa saja ketika dia mengambil berkah dari surah Al-Fatihah itu. Lalu coba lihat dalam kitab Al-Kashif an Haqa'iq As-Sunan, ya, itu kalau tidak salah itu juz 5, yaitu Syekh Syarafuddin At-Tibi, ya, beliau mengatakan barang siapa bersungguh-sungguh dalam meminta dan menjadikan keduanya, yaitu surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah sebagai pembantu dengan membaca, maka ia diberi apa yang ia cari. Maka akan dikabulkan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lihat juga dalam kitab Dalil Al-Falihin, yaitu Lituruq Riyadus Shalihin.
Nah, di sana di juz 6 halaman 200 ya, dikatakan bahwa Ibnu Allan ya, Ibnu Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i, beliau mengatakan hal yang sama, artinya sama seperti perkataan daripada Syekh Syarafuddin At-Tibi, bahwa siapa yang membaca surat Al-Fatihah atau akhir surat Al-Baqarah, ya ambil berkahnya ya, baik itu ketika dia berdoa lagu diakhiri dengan Al-Fatihah atau dia baca sebelumnya ya, kemudian dia niatkan pahalanya atau diniatkan ambil keberkahan daripadanya dengan hajat-hajat yang lain, akan terkabul. Nah, itu ulama kita mengomentari, menjelaskan tentang hadis tersebut ya. Jadi ini dalilnya. Jadi tidak benar itu. Tentang tidak ada dalil tidak benar ya. Ya, itu belum ketemu ya, belum mendapatkan, belum temu, belum mengkaji iya. Tapi kalau tidak ada itu tidak benar. Jadi kita ini jangan seperti anak kecil ya. Bagaimana anak kecil? Anak kecil tuh ketika orang tuanya mengatakan, "Nah, ambilkan uang ibu di dalam lemari." Maka ketika si anak kecil ini datang mendekati lemari itu, dia buka, dia ndak mendapatkan itu uang di sana ya. Dia belum temukan atau belum mendapatkan uang di mana ibunya naruh. Dia bilang, "Enggak ada, Bu. Itu di lemari." Ya, di bawah baju. "Enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu." Dia belum habis cari sudah bilang enggak ada. Ya, belum dia habis cari di baju yang mana, lipatan baju yang mana, sudah mengatakan enggak ada. Jadi cari dulu sampai ketemu. Kalau bisa habis bongkar dulu itu baju, maka nanti ada, karena ibu mengatakan dia ada itu uang di sana. Nah, seperti itulah. Ini belum kita ngaji habis, belum kita baca kitab yang ini yang itu, belum kita hadis yang ini yang itu, belum kita baca udah mengatakan nggak ada. Ini salah seperti itu. Nah, inilah penjelasannya. Sebenarnya panjang ya, tapi ini sedikit penjelasan bahwa ada hadisnya yang sahih dari Imam Muslim dan ada pendapat para ulama ya, yang ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan tentang kebolehan bahkan anjuran untuk membaca surat Al-Fatihah setiap selesai berdoa, atau kita baca surat Fatihah kita niatkan hajat kita terkabul. Insyaallah.